إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام من حضرة مؤلف هذا الكتاب السيد عبد الله بن علوي الحداد الحسيني إلى حضرة السيد محمد مركز الحسن المتقي سيراكم متربين ثم يدعي مشايخنا وسادتنا مالنا والدينا رحمهم الله رحمة واسعة ونفعنا بهما برب الدارين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله فاد الله لنا خيره وبره ومدده وكرمته ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dumateng segenap reja-reja ngaosan wonten ing malam Kemis di Pondok Pesantren Al-Ihsan 3 yang sama-sama mengharap ridha Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah Ta'ala masih gunakan diri kita, waktu kita untuk perkara agama, didudukkan, ditempatkan dalam majelis yang mulia, majelis yang penuh barokah, penuh rahmat, penuh ampunan. Harapan kita mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan kepada yang lain. Dan juga mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di tempat ini jadikan asbab hidayah untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita khususnya, dan umumnya kepada seluruh alam, sehingga dengan adanya hidayah kita dimudahkan untuk mengamalkan agama secara kafah, secara sempurna, dan ikut cara yang mulia bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada yang mulia bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut yang setia. Mudah-mudahan kita sekalian, keluarga kita, anak istri kita, ibu bapak kita, guru-guru kita, tetangga kita, termasuk orang-orang yang ikut setia kepada yang mulia, dengan memperbanyak baca sholawat, menghidupkan sunnah-sunnahnya, sehingga kelak di hari kiamat mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dibalas ketika dari halaman 205 walakin idza aradta. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin in aradta, halaman 205 seperti ini pojok. Walakin in aradta, lan tetap ini lamun ngarepake sira at-tahaqquqa ing nyataake, ing buktekake, fil ma'rifati, ing dalam ma'rifat, ing dalam mengenal Allah. Fa'alaika, mongko netepono sira bisuluki tariqatin, lawan nambah dalan, wahia utawi tariqah, iltizamut taqwa, iku netepi taqwa,
Zahiran ing dalam zahiri wa batinan lan batini wa tadabburul ayati lan ngangen-ngangen pira-pira ayat lan ngangen-ngangen pira-pira tanda wal akhbari lan pira-pira hadits wa'udur lan ningali fi malakutis samawati ing dalam kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi ala qasdil itibari ing atase nejo ngalap ibarat wa tahdzibu akhlaqin nafsi lan bersihake pira-pira budi pekertine nafsu wa tartibu kita Fatihah lan nipisake kandele akhlak bi husni riyadati kelawan bagusi riyadhah wa tasqilu mir'atil qalbi lan gosok kacamatane ati bimulazamati dzikri kelawan netepi dzikir wal fikri lan mikir-mikir wal i'radi lan minggu amma saking barang yusrilu kang nungkulake apa ma kang nyibukake apa ma anit tajarrudi saking mohongake saking ngemongake lihadal amri maring iki perkara fahada mongko utawi kang wis disebut fahada mongko utawi mazkur sabilut tahsili iku dalane ngasilake insalak tahu lamun gelem nambah sapa sira ing hada asarta mongko kabeneran sapa sira insyaallah taala lamun ngersake sapa Allah taala alal matlubi ing atase barang kang dipure wa dhafirta lan merkole sapa sira bil amril marubi lawan perkara kang didemeni. Bismillahirrahmanirrahim. Iki bab masalah akidah, masalah keyakinan ya. Kalau sahabat dipun aturaken nek kita ini ingin menambah keyakinan keyakinan kita, iman kita semakin bertambah. Fangdur firisatil qudsiyati keterangan sesliwat kon mutolaah kon ningali ken ngaji nanggon kitab cilik sing bosen di aran kitab qudsiyah. Lah keterangan kita juga pun diterangkan wonten ing kitab Ihya juz 3 karangan Imam Ghazali. Tapi terus Mbah Musannif menging wala tatawaggol fil kalam, tapi nek kita badhe jlimetake masalah ilmu kalam
iki dipenging aja sampai jelimetake masalah ilmu kalam, sampai dijerok-jerokin temen. Wala tukathir minal khawd. Terus walakin idza aradta at-tahaqquq fil ma'rifat. Terus nek kita niki badhe tetap kepingin buktiake nyatakake anggone kita makrifat mengenal kepada Allah Ta'ala. Ya kalau kita pengen ya, pengen kita semakin kenal kepada Allah, mengenal kepada Allah Ta'ala, makrifat kepada Allah Ta'ala. Maka jalan terus jalani fa'alaika bisuluki tariqatin, maka jalani kita kan netepi dalan. Jadi nek kita badi semakin makrifati semakin tambah, semakin meningkat, ya niku wonten dalane. Fa'alaika bisuluki tariqatin. Napa dalane? Wahya iltizamut taqwa dhahirun wa batinan. Dalane kita kedah netepi takwa. Netepi takwa. Wedi maring Gusti Allah, baik zahir maupun batin. Ini termasuk usahane supados kita pikantuk takwa. Niku mengulang-ulang tentang kalimat-kalimat sing biasa kita waca. Allahul Basir, Allahus Sami, Allahul Alim. Itu kata ulama, kalau kita ini mengulang-ulang perkataan itu, kalimat itu, Allahul Basir, Allahus Sami, Allahul Alim, Allah Ta'ala akan memberikan hadiah yang berupa sifat takwa. Takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, ingat hanya kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah. Allahul Basir, Allah yang maha melihat. Sehingga kita kemana saja kita berjalan, ke arah barat merasa diawasi Allah Ta'ala, ke timur merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, ke selatan, ke utara selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Itu takwa. Ora cukup dohiri takwa tapi batinnya juga dohiron wa batinan. Ini caranya supados kita nopo semakin tambah anggenipun makrifat mengenal kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta yang maha segala-galanya. Dengan apa? Netepi takwa. Kupingi takwa, mripate takwa, lisane takwa. Tegese napa? Kupingi takwa, kupingi ora nggo gawe ngrungokake perkara-perkara sing ora disenengi Gusti Allah. Ora ngrungokke dangdutan. Isih seneng wong dangdutan ora? Ora ngrungokke orkesa. Ora ngrungokake wong sing glendengi. Pokoknya usahane niku kupinge dijogo, lisane dijogo, mripate dijogo, sampai tekan batine atine dijogo. Ojo sampai nglakoni perbuatan-perbuatan sing mendatangkan murka Allah Ta'ala. Termasuk penyakit-penyakit hati, lagi berat, ono rasa napa? Hasud, drengki, takabur, ujub, sombong. Iku nek atine sing duwe sifat wonten niku tangeh anganipun mengenal kepada Allah, sebab terhalang oleh atine niku tasik wonten penyakit-penyakit tadi. Perlu kita belajar teko seketik napa netepi takwa baik zahir maupun batin. Terus nanti ana usaha dijogo mripate, dijogo kupingi, terutama awak kula piyambak niku sama. Iki kan aku dhewe ya. Jogo mripate, aja kangge nggawe nyawang sing mboten-mboten. Nyawang abang ijo kuning biru sing nang dalan niku. Sehingga napa mripate tundukan kepala. Sehingga ana sing irunge bangkir ya ora weruh. Irunge pesek ya ora weruh. Sing putih mulus ya ora weruh. Ketarang weruh ya ora terkesan. Soale napa? Kilingane namung wah Gus, aku disawang karo Gusti Allah. Aku diawasi oleh Allah. Merasa diawasi, selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala.
Niku cara untuk meningkatkan buktake agar kita supados semakin tambah makrifat kepada Allah Ta'ala. Terus nopo wa tadabburil ayati wal akhbar, ngangen-angen ayat-ayat Gusti Allah Ta'ala. Ayat-ayat iku ulama matur ana sing dapat berbicara, ana sing ora bisa bicara. Sing bisa bicara nopo? Al-Qur'an. Tegese nalika maca Qur'an diangen-angen artine. Ora ngerti ya ndelok terjemahan. Jadi nek maca Quran aja sekedar maca tok tapi kare maknane diangen-angen. Wa tadabburil ayati wal akhbar, dan juga ketika kita baca hadis juga artinya diangen-angen. Itu akan menambah makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wangdur fi malakutis samawati wal ardi ala qasidil bar. Terus kita melihat kerajaan langit, kerajaan bumi. Apa kerajaan langit? Langit begitu luas, begitu tinggi, yang di sana ada bintang-bintang, ada matahari, ada bulan, ada bulan. Itu kerajaan langit. Kita sawang dengan iktibar, dengan mengambil pelajaran. Ya Allah, begitu Engkau ciptakan langit, begitu luas, begitu tinggi, ora ono cagae, ora ono sokone, ya ora ambruk. Terus juga di situ Allah Ta'ala menciptakan beberapa bintang-bintang, ya ora gigal, ora tanpa gantungan. Gantung tanpa ketua. Matahari, bulan, semua gantung, ora gigal. Itulah kerajaan langit. Dan juga kerajaan bumi, yang di bawah bumi ini banyak kita ambil pelajaran. Ini pohon-pohon, hewan-hewan. Allah Ta'ala ciptakan hewan-hewan di atas bumi. Ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 2. Bahkan ada Allah Ta'ala ciptakan hewan sing tidak berkaki tapi pandai berjalan. Ular rono sikile, lainnya cepat ngisot, cacing. Itu kita pengerti. Sehingga Masya Allah menunjukkan inilah kekuasaan Allah, kehebatan Allah, maha besarnya Allah Ta'ala. Sehingga kita semakin makrifat, semakin mengenal siapa itu yang menciptakan semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ono malah nang kerajaan bumi niki ono sing jenenge lampu tebyar napa niku? Kunang-kunang. Sing murupe kaya led apa? Reteng. Padahal nang kono ora mesine, ya. Bumi murup biar tebyar. Itulah Maha Allah Ta'ala. Kanti kita itibar. Siapa yang menjadikan menyalanya apa itu kunang-kunang? Kok bisa murup mati padahal mesin. Siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tada wangdur fi malakutis samawati wal ardi ala qasid tiba. Terus juga wa tahdibu ahlakin nafsi, bersiki budi pekerti kita sing kotor, akhlak kita sing boten sae, kita ilangi, kita bersihkan, kita usahakan terus budi akhlak kita, akhlak yang sae. Terus budi akhlak yang nyuntuh yang mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi didoni ora jengkel, ya ra? Nabi setiap hari didoni. Kanjeng Nabi tidak berikut dicok. Terus suatu saat sing tuh kanjeng Nabi ora ono. Takoke kanjeng Nabi, iki sing biasa idoni kok ora ono nanti. Sakit kanjeng Nabi. Loro. Terus napa terus ditungake mati? Mboten, malah lai dikawal kita dengan. Malah sing diparani itu kaget lho. Kok malah sampe sing dhisik sing teko apa? Kanjeng Nabi. Sing lane urung padha teko. Iki lah akhlak kanjeng Nabi. Jadi kita bersihkan, kita belajar napa niru-niru akhlake kanjeng Nabi. Wa tahdibu akhlaqin nafsi. Jadi cara untuk kita semakin marifat kepada Allah Ta'ala termasuk diantaranya dengan kita membersihkan akhlak-akhlak kita yang buruk. Sing biasa itu jengkelan, sing biasa cok cangkeme ngucap sing boten-boten. Niki
kita pelajari, kita hati-hati anggenipun ngucap atau sampai ucap-ucapan sing boten sae. Niku carane untuk kita membuktikan supaya kita semakin bermakrifat kepada Allah Ta'ala. Wa taltifu kita Fatihah, lan juga nipisake kandele akhlak. Di akhlak niki mek tipis. Tegese napa lembut, atine lembut. Ora tegelan. Bihusni riyadhati, caranya bagaimana? Dengan riyadhah, latihan. Termasuk latihannya apa? Dengan berpuasa, termasuk riyadhah. Ninggalke mangan akeh. Berat mutu berat. Niku cara termasuk nggawe napa? Nipiske kandel akhlak niku dengan husnid, iya, dengan bagusnya riyadhah. Mungkin dengan puasa Senin Kamis, puasa setiap bulan 3 hari, itu termasuk carane riyadhah. Wa taskilu mir'atil qalbi, lan juga gosok kacamatane ati. Dadi nang ati niku wonten kacamatane, wonten kaca mata hati itu ada. Dengan cara bagaimana? Bimulazamati dzikir, dengan selalu menetipi dzikir. Diusahakan dalam hati kita selalu ada Allah, 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 Allah. Pripun caranya supaya hati kita selalu eling pada Allah Ta'ala? Latihannya dalam sholat. Ketika kita sholat di waktu yang kosong-kosong itu, biasanya kita kalau takbir Allahu Akbar, terus kan tidak langsung ucap Allahu Akbar kabiro ya, kita ada senggang, itu hati kita diselangi Allah, terus kita mengucap Allahu Akbar kabiro sampai turutin, terus mangke terus napa Rob sing terakhir napa wana minal muslimin ya. Kan ono jarak nih antara niku kali Fatihah, niku kosong niku atine diisi Allah, Allah, Allah. Jadi antara napa bacaan dalam sholat niku sing senggang niku atine aja sampai kosong. Itu cara untuk mula zamatit dzikri, ngelatih supaya hati kita selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Caranya di dalam sholat. Di dalam sholat kita aja sampai mikir ke selain daripada Allah Ta'ala. Nah pripun? Yuk belajar teko siti. Belajar teko siti. Dengan bagaimana bacaan-bacaan dalam sholat itu kita pelajari artinya bismillah, terus bundi artinya Allahu Akbar, doa iftitah, Fatihah. Sehingga dalam kitab sholat itu yang kita baca artinya sibuk dengan mengingat arti-arti yang kita bacaan yang kita baca. Terus naku pas napa sela-sela niku pas ora ana ucapan dalam lisan, hati kita diseling dengan ucapan Allah, atau dengan ucapan Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Allah Ta'ala menyaksikan aku, Allah Ta'ala melihat aku, Allah Ta'ala senantiasa memperhatikan aku. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Niku diantaripun carane untuk kita semakin meningkat makrifat kita kepada Allah Ta'ala. Ya terus kati insyaallah ya. Belajar. Wal fikri lan mikir-mikir apa? Tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anane perubahan alam, ono mengi, ono awan, ono udan, ono terang. Niki kita pikirakan ini perkara berubah, pasti ada yang berubah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Wal irad amma yusilu an tajarudi bi hadzal amr. Dan nek ana perkara-perkara sing nginggokake sing napa memalingkan dari perkara itu, kita cepat-cepat buang. Wal irad buang atau melengos dari perkara yang menjadikan kita lupa kepada perkara-perkara tersebut. Jadi nek kita niki wis napa niki mau perkara sing disebutake netepi takwa zahir maupun batin, kemudian membaca Al-Qur'an. Iki sing jenenge setan kan ora trimo Pak. Nek ana wong Pak berbuat apik niki selalu digoda diributi. Nah niki kudu cepet-cepet
kita cepat berpaling. Wal irad amma yuskilu anit tajarudi lihadzal amr. Maka ulama musannifin mengatakan mengetikakan fahada sabilu tasrif. Inilah caranya untuk mendapatkan keberhasilan dalam kita semakin bermakrifat kepada Allah Ta'ala. Insyaallah tahu atarta insya. Kalau kita betul-betul arahan yang diarahkan oleh ulama tadi kita jalankan, insya Allah kita akan mendapatkan itu apa? Kedekatan kepada Allah Ta'ala. Jadi semakin makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alal matlubi wa dhafirta bil amril ma'ruf, sehingga dengan adanya kita selalu ingat pada Allah Ta'ala, merasa diawasi Allah Ta'ala, merasa takut pada Allah Ta'ala, hanya mengharap Allah Ta'ala, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita senang. Mudah-mudahan ya, napa ingkang kita pelajari ini betul-betul bisa kita amalkan, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu Minal awali muqtahimi ya Rabbi bil musafa baligh maqasidana wa fil lana mamadha karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habib